Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Adam Rashidi. Saya adalah mahasiswa Teknik Sipil dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia tentang pengaruh minat baca terhadap prestasi akademik mahasiswa. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, pada artikel kali ini memiliki latar belakang, yaitu adalah membaca adalah suatu yang memerdekakan, membebaskan, dan memungkinkan seorang terbang dalam imajinasi ke tempat-tempat yang mungkin ia bisa kunjungi seumur hidupnya. Maksudnya di sini adalah membaca itu bukan lagi sebagai jendela dunia, tapi sebagai pintu dunia. Jadi apabila teman-teman membaca, itu sangat penting karena dapat mengetahui semua ilmu. Menurut Glindoman dalam bukunya How to Teach Your Baby to Read, menyatakan bahwa membaca merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam hidup, bahwa semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Oleh sebab itu, tema kali ini saya rasa cukup penting, mengingat saya juga masih aktif sebagai mahasiswa yang sangat membutuhkan aktivitas membaca guna menunjang prestasi akademik saya. Kita lanjut ke rumusan masalah. Dalam presentasi kali ini setidaknya ada 3 rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa sih manfaat dan hambatan membaca pada mahasiswa. Yang kedua, apa saja faktor yang berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Yang ketiga adalah bagaimana cara menumbuhkan kesadaran dan minat membaca pada mahasiswa. Itu kan kebanyakan kendala itu yang selama ini dialami oleh mahasiswa, apalagi saya. Kita lanjut ke poin yang pertama, yaitu apa sih manfaat membaca pada mahasiswa. Sebenarnya bukan pada mahasiswa saja sih, sebenarnya pada setiap manusia, atau ya pada setiap manusia membaca itu sangat berguna ya. Kalau untuk mahasiswa itu membaca adalah, jadi kita akan mempunyai rasa kebebasan yang lebih tinggi. Jadi mereka yang sering membaca, menulis, dan memahami mempunyai gagasan-gagasan rumit yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak gemar membaca gitu. Juga membaca akan memberikan wawasan yang lebih luas. Seorang yang hanya membaca buku fiksi misalkan ya, akan mengerti tentang istilah-istilah fiksi. Tapi seseorang yang gemar membaca buku lain, dia juga mempunyai kesempatan untuk memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Nah, yang ketiga adalah membaca akan memberikan keterampilan bahasa untuk menjadi unggul dalam setiap bidang. Nah, itu adalah manfaatnya. Dan yang kedua adalah apa sih hambatan membaca pada mahasiswa. Nah, ini yang biasanya ada di dalam diri kita nih. Faktor intern. Nah, faktor itu adalah merupakan segala sesuatu yang berasal dari dalam diri kita, yang menghambat dan mendukung proses keterampilan membaca, baik secara biologis maupun psikologis, yang meliputi kompetensi membaca. Jadi hambatan pada mahasiswa itu sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri, begitu teman-teman. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apa saja sih faktor yang berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa? Nah, keberhasilan dalam presentasi mahasiswa pada umumnya faktor yang mempengaruhinya sama, tetapi semua faktor itu kita rangkum menjadi 3 bahasan. Yang pertama adalah kecerdasan, bakat, dan motivasi. Itu adalah faktor yang paling kuat yang mempengaruhi prestasi mahasiswa. Nah, yang kedua adalah disiplin. Nah, disiplin itu maksudnya apa tuh? Disiplin dalam
uh, membaca, disiplin dalam mengerjakan sesuatu. Nah, itu juga menjadi kunci atau faktor yang sangat berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Nah, yang faktor yang terakhir adalah memelihara keseimbangan. Maksudnya gimana nih memelihara keseimbangan? Maksudnya adalah kita sebagai mahasiswa mempunyai keseimbangan antara belajar dan istirahat, bekerja dan bermain. Jadi kalau misalkan kita forsir nih, kita terus-terus belajar tanpa istirahat, itu juga akan membuat kita jenuh. Jadi kita harus mempunyai keseimbangan antara belajar dan bermain gitu teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana sih cara membutuhkan kesadaran akan minat baca pada mahasiswa? Jadi gini, majunya sebuah bangsa tidak pernah lepas dari kegiatan belajar mengajar yang berhasil. Nah, belajar sendiri itu kan sangat identik dengan membaca. Membaca sih mulai dari apa saja. Jadi menurut saya, menurut penelitian atau riset yang saya rangkum dalam presentasi kali ini ya, teman-teman bisa menumbuhkan kesadaran akan minat baca melalui membaca apa saja, mulai dari membaca media elektronik atau media cetak atau buku, dari yang simple-simple, dari yang teman-teman sukai. Jadi perlahan dari yang mulai teman-teman sukai, yang penting tumbuh kesadaran, jadi tumbuh kemauan akan membaca. Ya, selanjutnya teman-teman mungkin akan lebih ringan dalam membaca ke setiap harinya. Itu kita lanjut. Jadi, nah kesimpulannya dari artikel yang sudah saya rangkum dalam PPT ini adalah berdasarkan maksudnya adalah minat baca terhadap prestasi mahasiswa bisa kita simpulkan sebagai berikut. Mereka lebih senang mencari hiburan pada acara TV, warnet, apalagi sekarang game online. Jadi indeks minat baca akan mahasiswa itu turun karena adanya platform-platform atau media-media tadi. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah hal yang mendasar pada prestasi mahasiswa adalah intensitas membacanya. Karena semua pengetahuan dan kajian pada umumnya berasal dari buku, intensitas membaca akan berkembang dengan adanya kerjasama antar universitas dan dosen dalam membudayakan mahasiswa untuk menggunakan perpustakaan. Jadi apabila perpustakaannya nyaman, mungkin bukunya lengkap, itu juga sangat berpengaruh terhadap minat baca mahasiswa gitu. Jadi kita ubah trennya mulai dari nongkrong tempat kopi, jadi kita ubah trennya jadi nongkrong di perpustakaan gitu. Apabila perpustakaan nyaman, jadi akan tumbuh minat baca pada mahasiswa-mahasiswa seperti kita sekarang ini. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan, lalu selanjutnya adalah saran. Nah, berdasarkan paparan informasi yang termuat dalam presentasi saya ini, kita perlu meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa yang terbukti dapat menaikkan indeks prestasi di kalangan mahasiswa itu sendiri. Jadi saran saya seperti itu. Nah, berikut adalah daftar referensi dari sumber-sumber dan artikel yang saya muat dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.